Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok 2 akan membahas mengenai sel saraf dan impuls saraf. Karena pada presentasi sebelumnya, kelompok 2 telah memperkenalkan diri. Untuk mempersingkat waktu, pada kesempatan hari ini kita langsung saja membahas langsung ke materinya. Baik, untuk materi yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sel sistem saraf. Secara umum, banyak orang yang berbicara mengenai tumbuh menjadi dewasa dan mandiri. Namun, pada kenyataannya hampir tidak ada kehidupan manusia yang benar-benar mandiri. Apakah Anda berburu hewan sendiri dan kemudian memasak dagingnya di atas api yang Anda buat sendiri? Pernahkah Anda membuat pakaian sendiri dengan cara mencari bahan-bahannya di alam liar? Dari semua kegiatan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, apakah yang bisa Anda lakukan sendiri selain bernafas? Orang bisa melakukan sejumlah hal besar secara bersama-sama, tetapi sangat sedikit yang bisa melaksanakannya dengan cara sendirian. Demikian halnya dengan sel-sel sistem saraf kita. Secara bersama-sama, sel-sel sistem saraf mencapai hal-hal yang menakjubkan. Satu saja sel yang sendirian itu tidak akan berdaya. Kita akan memulai pembahasan mengenai sistem saraf kali ini dengan menelaah masing-masing sel, kemudian mencari tahu bagaimana sel-sel sistem saraf bertindak secara bersama-sama. Sebagian besar sel sistem saraf terdiri dari dua jenis yang berbeda secara mendasar, yaitu neuron dan sel glia. Neuron adalah sel yang dikhususkan untuk penerimaan, konduksi, transmisi sinyal elektrokimia. Mereka datang dalam berbagai bentuk dan ukuran yang luar biasa. Neuron menerima informasi dan mengirimkannya ke sel-sel yang lain, sementara glia melayani banyak fungsi yang sulit untuk dijelaskan secara singkat. Otak manusia dewasa rata-rata mengandung sekitar 86 miliar neuron. Jumlah pastinya bervariasi pada tiap-tiap orang itu berbeda. Tahun 1800-an, Santiago Ramon menggunakan teknik pewarnaan yang sedang dikembangkan untuk menunjukkan bahwa ada celah kecil yang memisahkan ujung serabut neuron dari permukaan neuron berikutnya. Otak sama seperti bagian tubuh lain yang terdiri atas sel-sel individu. Dua ilmuwan dari akhir tahun 1800-an dan awal tahun 1900-an yang secara umum diakui sebagai pendiri utama ilmu saraf adalah Charles dan seorang peneliti dari Spanyol, Santiago Ramon. Pendidikan awal Cajal tidak berjalan terlalu baik. Pada suatu waktu, dia pernah dipenjarakan, dibatasi makan 1 kali sehari, dan dibawa keluar setiap hari untuk pencambukan di depan umum pada usianya ke-10 tahun akibat dirinya tidak memperhatikan pelajaran selama kelas latihannya. Santiago Ramon adalah orang yang pertama yang menunjukkan bahwa sel-sel individual yang menyusun sistem saraf tetap terpisah. Ia menunjukkan bahwa mereka tidak tumbuh menjadi satu sama lain yang diyakini sebelumnya. Secara filosofis, kita dapat melihat daya tarik dari anggapan nama bahwa neuron itu bergabung. Kita sendiri menggambarkan pengalaman kita sebagai hal yang utuh, bukan gabungan dari bagian yang terpisah-pisah. Jadi, tampaknya memang benar bahwa semua sel di otak kita bergabung bersama sebagai satu kesatuan. Bagaimana sel-sel yang terpisah menggabungkan merupakan sebuah proses yang terbilang kompleks dan masih menjadi misteri. Seperti sel-sel lain di dalam tubuh, neuron mengandung struktur sebagai berikut. Yang pertama, selaput, lalu inti, lalu mitokondria, ribosom, retikulum, endoplasma, yang dapat Anda lihat pada gambar. Membran mengacu pada struktur yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Nukleus mengacu pada struktur yang mengandung kromosom. Lalu ada mitokondria, memiliki gen yang terpisah yang berada di dalam nukleus sel. Mitokondria berbeda satu sama lain secara genetik. Ribosom adalah tempat sel mesintesis molekul protein baru. Endoplasma, jaringan tabung tipis yang mengangkut protein yang baru disintesis ke lokasi lain. Pertama, membran mengacu pada struktur yang memisahkan bagian dalam sel dari lingkungan luar. Lalu yang kedua, nukleus mengacu pada struktur yang mengandung kromosom. Lalu mitokondria memiliki gen yang terpisah yang berada di dalam nukleus sel. Selanjutnya mitokondria berbeda satu sama lain secara genetik.
Lalu, ribosom adalah tempat sel mensintesis molekul protein baru, dan endoplasma, jaringan tabung tipis yang mengangkut protein yang baru disintesis ke lokasi lain. Selanjutnya, kelas neuron. Cara mengklasifikasikan neuron berdasarkan jumlah proses atau proyeksi yang berasal dari badan selnya. Neuron dengan lebih dari 2 proses yang memanjang dari badan selnya diklasifikasikan sebagai neuron multipolar. Kebanyakan neuron bersifat multipolar. Neuron dengan 1 proses yang memanjang dari badan selnya diklasifikasikan sebagai neuron unipolar, dan neuron dengan 2 proses yang memanjang dari badan selnya diklasifikasikan sebagai neuron bipolar. Neuron dengan akson pendek atau tanpa akson sama sekali disebut interneuron. Fungsinya adalah untuk mengintegrasikan aktivitas syaraf dalam satu struktur otak, bukan untuk menghantarkan sinyal dari satu struktur ke struktur lainnya. Struktur neuron. Fitur neuron yang paling khas adalah bentuknya yang sangat bervariasi dari satu neuron ke neuron lainnya. Tidak seperti kebanyakan sel tubuh lainnya, neuron memiliki ekstensi bercabang yang panjang. Semua neuron termasuk soma, yaitu sel tubuh, dan sebagian besar juga memiliki dendrit, akson, dan terminal presinaptik. Bandingkanlah neuron motorik dan neuron sensorik pada gambar berikut. Neuron motorik dengan soma di sumsum tulang belakang menerima eksitasi melalui dendrit dan mengarahkan impuls sepanjang akson ke otot. Neuron sensorik adalah neuron dengan bagian khusus di satu ujung yang menjadi sangat sensitif terhadap jenis stimulasi tertentu seperti cahaya, suara, atau sentuhan. Neuron sensorik yang ditunjukkan pada gambar melakukan informasi sentuhan dari kulit ke sumsum tulang belakang. Cabang kecil mengarah langsung dari reseptor ke akson dan soma sel. Terletak di tangkai kecil dari batang utama. Dendrit adalah serat bercabang yang semakin sempit ujungnya. Permukaan dendrit dilapisi dengan reseptor sinaptik khusus. Tempat dendrit menerima informasi dari neuron lain. Semakin besar luas permukaan dendrit, maka semakin banyak informasi yang dapat diterimanya. Secara umum, dendrit mengandung duri dendritik, yaitu bagian pendek yang tumbuh keluar, yang meningkatkan luas permukaan sinapsis. Badan sel atau soma mengandung nukleus, ribosom, dan mitokondria. Sebagian besar pekerjaan metabolisme neuron terjadi di sini. Kisaran badan sel neuron dalam diameter ada dari 0,005 mm sampai 0,1 mm pada mamalia dan hingga 1 mm pada invertebrata tertentu. Dalam banyak neuron, pada sel seperti dendrit ditutupi dengan sinapsis di permukaannya. Akson adalah serat tipis dengan diameter konstan. Akson menyampaikan impuls terhadap neuron, organ, atau otot. Panjang akson bisa lebih dari 1 meter, seperti akson dari sumsum tulang belakang ke kaki Anda. Panjang akson sangat besar dibandingkan dengan lebarnya, dibandingkan dengan panjang dendrit. Giorgio Ascoli tahun 2015 menganalogikan bahwa jika Anda bisa memperluas dendrit dari neuron yang cukup khas menjadi setinggi pohon, sel-sel akson dan cabangnya akan meluas sampai lebih dari 25 blok kotak. Banyak akson vertebrata ditutupi dengan bahan isolasi yang disebut selubung mielin, atau dengan beberapa perhatian yang dikenal sebagai simpul Ranvier. Akson invertebrata tidak memiliki selubung mielin, meski neuron dapat memiliki banyak dendrit. Neuron hanya dapat memiliki satu akson, tapi akson tersebut dapat memiliki banyak cabang. Pada ujung setiap cabang terdapat pembengkakan yang disebut terminal presinaps, juga dikenal sebagai bola lampu atau bulb atau button. Di titik ini, akson melepaskan bahan kimia yang melintasi persimpangan antara neuron tersebut dan sel lain. Istilah lain yang terkait dengan neuron adalah afferent dan efferent, dan intrinsik. Akson afferent membawa informasi ke dalam sebuah struktur. Akson efferent membawa informasi dari struktur. Setiap neuron sensorik adalah afferent ke seluruh neuron sistem, dan setiap neuron motorik adalah efferent dari sistem saraf. Dalam sistem saraf, di sebuah neuron diberikan adalah efferent dari satu struktur dan afferent. Anda dapat mengingat bahwa efferent dimulai dengan huruf E, seperti exit,
Aferen dimulai dengan huruf A, seperti kata admit. Jika dendrit sel dan akson sepenuhnya terkandung dalam satu struktur tunggal, maka selnya adalah interneuron atau neuron intrinsik dari struktur itu. Contohnya, neuron intrinsik talamus memiliki akson dan semua dendrit di dalamnya talamus. Materi selanjutnya, neuron memiliki ukuran, bentuk, dan fungsi yang sangat bervariasi. Bentuk neuron menentukan hubungannya dengan sel-sel lain, sehingga kemudian menentukan fungsinya. Contohnya, dendrit bercabang luas dari sel Purkinje pada otak kecil atau cerebellum dapat dilihat pada gambar bagian A, memungkinkannya menerima input lebih dari 200.000 neuron lainnya. Sebaliknya, neuron bipolar di retina dapat dilihat pada gambar D, hanya memiliki cabang pendek dan diantaranya menerima input dari sedikitnya 2 sel lainnya. Sekarang, rekan-rekan lihat gambar pada layar. Pada bagian A, terdapat sel Purkinje, yaitu jenis sel yang hanya ditemukan di otak kecil, dan pada bagian B, yaitu neuron sensorik dari kulit ke sumsum tulang belakang. Lalu pada bagian C, yaitu sel piramidal pada daerah motorik korteks cerebral, bagian D, sel bipolar retina mata, dan bagian E, yaitu sel kanyon dari lebah madu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang glia. Glia adalah komponen utama lain dari sistem saraf dan meliputi yang pertama ada astrosit, membantu menyingkronkan aktivitas akson dengan membungkus terminal prasinaptik dan mengambil bahan kimia yang dilepaskan oleh akson. Lalu yang kedua ada mikroglia, yaitu membuang bahan limbah dan mikroorganisme lain yang terbukti berbahaya bagi neuron. Lalu yang ketiga ada oligodendrosit, menghasilkan selubung mielin yang melindungi akson vertebrata tertentu dalam sistem saraf pusat. Sel Schwann memiliki fungsi serupa di pinggiran. Oligodendrosit yang ditunjukkan di sini membentuk segmen selubung mielin untuk 2 akson. Faktanya, setiap oligodendrosit membentuk segmen-segmen seperti itu selama 30 hingga 50 akson. Astrosit melewati bahan kimia bolak-balik antara neuron dan darah dan di antara neuron sekitar. Mikroglia berkembang biak di daerah kerusakan otak dan menghilangkan bahan beracun. Keempat, ada glia radial memandu migrasi neuron selama embriologi. Glia juga punya fungsi yang lain. Oligodendrosit di otak dan sumsum tulang belakang dan sel Schwann di pinggiran tubuh membangun selubung mielin yang mengelilingi dan melindungi akson vertebrata tertentu. Oligodendrosit juga memasok akson dengan nutrisi yang diperlukan untuk fungsi yang tepat. Wiley DKK 2012. Glia radial memandu migrasi neuron dan akson dengan dendritnya selama perkembangan embrio. Ketika perkembangan embriologi selesai, maka sebagian besar radial glia berdiferensiasi ke dalam neuron dan jumlah yang lebih kecil berdiferensiasi menjadi astrosit dan oligodendrosit. Pinto dan Götz tahun 2007. Berlanjut, bagaimana astrosit menyingkronkan akson terkait cabang-cabang astrosit di tengah mengelilingi terminal presinaptik akson terkait. Jika beberapa dari cabang-cabang astrosit tersebut aktif sekaligus, astrosit itu menyerap beberapa bahan kimia yang dilepaskan, kemudian untuk sementara menghambat semua akson yang terhubung. Ketika penghambatan berhenti, maka semua akson siap untuk merespons lagi dalam sinkronisasi. Sel-sel kecil yang disebut mikroglia bertindak sebagai bagian dari sistem kekebalan, yaitu menghilangkan virus dan jamur dari otak. Mikroglia berkembang biak setelah adanya kerusakan otak dengan memindahkan neuron yang mati atau rusak. Brown dan Neher tahun 2014. Mikroglia juga berkontribusi dalam belajar dengan menghilangkan sinapsis yang terlemah. Ya, selanjutnya ada blood-brain barrier. Meski otak seperti organ lainnya perlu menerima nutrisi dari darah, banyak bahan kimia tidak dapat melewati darah menuju otak menurut Hagenbeck, Gau, dan Meyer tahun 2002. Mekanisme yang mengecualikan sebagian besar bahan kimia dari otak vertebrata dikenal sebagai blood-brain barrier atau penghalang darah ke otak. Sebelum kita telaah cara kerjanya, kita simak terlebih dahulu mengapa kita membutuhkannya. Ketika virus menyerang sel, mekanisme di dalam sel mengusir partikel virus melalui membran, sehingga sistem kekebalan dapat menemukannya.
Ketika sel-sel sistem kekebalan tubuh menemukan virus, maka sel-sel sistem kekebalan tubuh tersebut akan membunuh virus itu beserta sel yang mengandung virus tersebut. Alhasil, sel yang terpapar virus melalui membrannya seolah-olah berkata, "Lihat sistem kekebalan tubuh, aku terinfeksi virus ini. Bunuh aku dan selamatkanlah yang lain." Paket kerja ini berfungsi dengan baik jika sel yang terinfeksi virus adalah sel kulit atau sel darah, karena tubuh dapat menggantinya dengan mudah. Namun, ada beberapa pengecualian ketika otak vertebrata tidak menggantikan neuron yang rusak. Oleh karena itu, untuk meminimalkan risiko kerusakan otak yang tidak dapat diperbaiki, maka tubuh pun membentuk pembuluh darah ke otak dengan sel-sel padat yang menjauhkannya dari kebanyakan virus, bakteri, dan bahan kimia berbahaya. Sejenak mengenai akson yang menyampaikan informasi dari reseptor sentuh di tangan atau kaki ke arah sumsum tulang belakang dan otak Anda. Jika akson menggunakan konduksi listrik, maka akson dapat mentransferkan informasi dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya. Namun, mengingat tubuh kita terbuat dari air dan senyawa karbon, bukan dari kawat atau tembaga, kekuatan suatu impuls akan rusak dengan cepat saat perjalanan. Sentuhan pada bahu akan terasa lebih kuat daripada sentuhan pada perut. Untuk itulah, cara akson berfungsi menghindari masalah ini. Alih-alih melakukan impuls listrik, akson meregenerasi impuls pada setiap titik. Coba bayangkan barisan panjang dari orang-orang yang berpegangan tangan. Orang pertama meremas tangan orang kedua, kemudian meremas tangan orang ketiga, dan seterusnya. Dorongan berjalan sepanjang barisan tanpa melemah karena setiap orang menghasilkan energi itu. Meski metode akson mentransmisikan impuls mencegah sentuhan pada bahu dari rasa yang kuat atau lebih kuat dibandingkan pada jari kaki, hal ini mengungkapkan masalah yang berbeda. Akson mengirimkan informasi hanya dengan kecepatan sedang, yaitu bervariasi kurang dari 1 meter per detik hingga sekitar 100 meter per detik. Dengan demikian, sentuhan di bahu akan mencapai otak lebih cepat daripada sentuhan di jari kita. Walaupun kita biasanya tidak akan melihat perbedaannya. Semua bagian neuron ditutupi oleh membran dengan ketebalan 8 nanometer, yaitu sekitar 1/10.000 rata-rata lebar rambut manusia. Membran ini tersusun dari 2 lapisan bebas yang melayang relatif satu sama lain, atau disebut dengan molekul fosfolipid yang mengandung rantai asam lemak dan kelompok fosfat. Yang hal ini terkandung di antara fosfolipid adalah molekul protein silinder. Bahan kimia tertentu dapat melewatinya yang bisa dilihat pada gambar. Yang terkandung dalam membran adalah saluran protein yang memungkinkan ion tertentu untuk menyeberang melalui membran pada tingkatan yang terkendali. Saat diam atau istirahat, membran mempertahankan gradien elektrik yang dikenal sebagai polarisasi. Perbedaan muatan listrik antara bagian dalam dan luar sel, potensial elektrik atau potensial listrik di dalam membran agak negatif dengan yang di bagian luar, terutama karena protein muatan negatif di dalam sel. Perbedaan tegangan inilah yang disebut sebagai potensial istirahat atau potensial diam. Peneliti mengukur potensial istirahat dengan memasukkan sebuah mikroelektroda yang sangat tipis ke dalam badan sel. Diameter elektroda harus cukup kecil untuk masuk tanpa merusak sel. Elektroda yang paling umum adalah tabung gelas halus yang diisi dengan larutan garam, meruncing ke ujung dengan diameter 0,0005 mm atau kurang. Referensi elektroda di luar sel melengkapi sirkuit. Dengan menghubungkan elektroda ke voltmeter, peneliti menemukan bahwa interior neuron memiliki potensial negatif relatif terhadap eksteriornya. Besarnya bervariasi, tetapi tingkatan umumnya adalah minus 70 mm/volt. Kekuatan aksi pada ion natrium dan kalium. Jika ion yang bermuatan dapat mengalir bebas melintasi membran, maka membran akan mendepolarisasi, menghilangkan potensi negatif di dalamnya. Namun membran memiliki permeabilitas selektif.
yaitu ada beberapa bahan kimia yang lewat lebih bebas daripada yang lainnya. Oksigen, karbon dioksida, urea, dan air melintas dengan bebas di saluran yang selalu terbuka. Beberapa ion biologis yang penting, termasuk natrium atau sodium, kalium atau potasium, kalsium, dan klorida, berjalan melalui saluran membran atau gerbang yang kadang terbuka dan kadang tertutup. Ketika membran diam atau istirahat, saluran natrium dan kalium tertutup, memungkinkan hampir tidak ada aliran natrium dan hanya ada sedikit aliran kalium. Jenis stimulasi tertentu dapat membuka saluran-saluran tersebut, memungkinkan salah satu atau kedua ion mengalir lebih keras. Kalium atau sodium potasium, suatu protein kompleks, secara berulang kali mengangkut 3 ion natrium keluar dari sel sementara mendorong 2 ion kalium ke dalamnya. Pompa natrium-kalium adalah transport aktif yang membutuhkan energi. Sebagai hasil dari pompa natrium-kalium, ion natrium lebih banyak 10 kali terkonsentrasi di luar membran daripada di dalam, dan ion kalium lebih terkonsentrasi di dalamnya daripada di luar. Pompa natrium-kalium efektif hanya karena permeabilitas selektif membran, yang mencegah ion natrium yang dipompa keluar dari neuron yang bocor kembali dengan cepat. Ketika ion natrium dipompa di luar, ion natrium tetap di luar. Namun, beberapa ion kalium dan dalam neuron perlahan keluar, membawa muatan positif bersamanya. Kebocoran itu meningkatkan gradien elektrik yang melintasi membran. Ketika neuron diam, dua kekuatan bekerja pada natrium. Kedua cenderung mendorong natrium ke dalam sel. Pertama, mempertimbangkan gradien elektrik. Natrium bermuatan positif dan bagian dalam sel bermuatan negatif. Muatan listrik yang berlawanan saling menarik, sehingga gradien elektrik cenderung menarik natrium ke dalam sel. Kedua, mempertimbangkan gradien konsentrasi, perbedaan dalam distribusi ion melintasi membran. Mengapa potensial istirahat tubuh menginvestasikan banyak energi untuk mengoperasikan pompa natrium-kalium yang mempertahankan potensial istirahat? Lantas, mengapa tubuh membutuhkan energi yang begitu banyak? Potensial istirahat mempersiapkan neuron merespon dengan cepat. Eksistasi neuron membuka saluran yang memungkinkan natrium untuk memasuki sel dengan cepat. Membran melakukan tugasnya terlebih dahulu dengan mempertahankan gradien konsentrasi natrium sehingga sel pun dapat dipersiapkan merespon rangsangan dengan penuh tenaga. Pesan yang dikirimkan oleh akson disebut potensial aksi. Ketika membran akson diam, rekaman menunjukkan potensi negatif di dalam akson. Jika sekarang kita menggunakan elektroda yang berbeda untuk menerapkan muatan negatif, kita akan meningkatkan muatan negatif di dalam neuron. Perubahan tersebut disebut hiperpolarisasi, yang berarti peningkatan polarisasi. Ketika simulasi berakhir, muatan kembali ke tingkat istirahat awal. Simulasi di ambang batas atau threshold eksitasi menghasilkan depolarisasi besar-besaran dari membran. Ketika potensial mencapai ambang batas, membran membuka saluran natriumnya dan memungkinkan ion natrium mengalir ke dalam sel. Potensial menembak jauh melampaui kekuatan yang diberikan stimulus. Setiap simulasi ambang batas bawah atau sub-threshold menghasilkan respon kecil yang cepat meluruh. Suatu simulasi apapun di luar ambang batas, tanpa melihat seberapa jauh, menghasilkan respon besar seperti yang ditampilkan, dikenal sebagai potensial aksi. Setelah potensial aksi terjadi, saluran natrium dengan cepat ditutup. Neuron dikembalikan ke keadaan istirahatnya dengan membuka saluran kalium. Ion kalium mengalir keluar karena gradien konsentrasi dan membawa serta muatan positifnya. Pompa natrium-kalium kemudian mengembalikan distribusi ion yang semula. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih atas kesediaan rekan-rekan untuk dapat memperhatikan video presentasi dari kami hingga akhir. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Semoga materi yang disampaikan oleh kelompok 2 dapat dipahami oleh rekan-rekan sekalian.
Namun jika rekan-rekan memiliki pertanyaan seputar materi sel saraf dan impuls saraf, rekan-rekan dapat bertanya pada saat sesi kelas berlangsung. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.